Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegakan hukum. Sahabat Ilmu Pancasila, masih bersama dengan saya Titus Yuwan, yang dalam kesempatan kali ini tetap saya akan membahas tema seputar filsafat hukum, dan saya akan membahas pemikiran dari Samuel Pufendorf. Samuel Pufendorf memberi sumbangan dalam filsafat hukum yang cukup penting, terutama mengenai teori moralnya yang memberi sorotan terhadap hukum alam. Pertama-tama Pufendorf mengawali studinya mengenai arti hukum dengan membedakan secara tajam antara sesuatu yang fisik dengan sesuatu yang moral. Sesuatu yang fisik itu dikatakan sebagai sesuatu yang ada, yang dapat ditangkap oleh kekuatan indrawi manusia. Misalnya barang, misalnya tumbuhan, misalnya tanaman, misalnya pula manusia. Kalau sesuatu yang moral dikatakan sebagai sesuatu yang harus ada atau yang seharusnya ada. Ia berada pada dimensi ideal, artinya sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya saja jujur, misalnya saja adil, misalnya saja sabar. Tetapi perlu dicatat bahwa kenyataan moral itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan kenyataan fisik agar sesuatu yang tidak kelihatan itu dapat menjadi nyata. Maka misalnya tadi jujur, kalau dilakukan atau diaktualisasikan di dalam tindakan akan menjadi kejujuran. Sabar, kalau diaktualisasikan dalam tindakan menjadi kesabaran. Pun begitu adil, yang berada dalam dimensi ideal, bila diaktualisasikan dalam kenyataan atau realita, menjadi keadilan. Nah, dalam arti untuk membedakan antara yang fisik dengan yang moral, Pufendorf ingin mengajak kita untuk mengerti bahwa realita itu tidak sama dengan hukum alam. Karena hukum alam berada dalam dimensi moral. Dengan kata lain, hukum alam itu adalah suatu norma bagi alam. Maka hukum alam tidak termasuk alam itu sendiri. Pufendorf kemudian memberikan suatu kenyataan bahwa hukum alam itu bersumber dari Allah. Pada saat Allah itu menciptakan alam, maka sekaligus pula saat itu ia menciptakan hukum alam. Agar apa? Alam itu terjalin dan teratur hubungannya antara satu dengan yang lainnya yang ada di dalam alam itu sendiri. Yang terakhir, Pufendorf membedakan dua jenis norma yang dalam hubungannya manusia dengan manusia. Norma yang pertama adalah norma-norma mutlak, yaitu norma tanpa syarat. Biasanya norma itu diberi frasa kerugian itu harus diganti, atau setiap ada kerugian maka harus diganti. Tetapi kewajiban itu hanya kewajiban moral, bukan kewajiban yuridis atau kewajiban hukum. Nah, norma yang kedua yaitu norma-norma hipotesis. Di sini berlaku kewajiban penuh, tetapi harus ada syaratnya. Syaratnya adalah persetujuan. Seperti jual beli barang, itu harus terjalin suatu persetujuan terlebih dahulu. Nah, dan di sini baru muncullah kewajiban yuridis. Artinya bila ada hak yang dilanggar dalam persetujuan itu, maka harus ada hukumannya. Pufendorf ingin memberi pesan kepada kita bahwa hukum alam itu berasal dari Allah. Dan ia akan memberi suatu aturan terhadap alam agar setiap yang ada di alam terjalin suatu keteraturan. Dan itu saja sahabat Ilmu Pancasila yang dapat saya sampaikan. Salam Pancasila,
Salam penegakan hukum. Terima kasih.